apa kabar? Luar biasa, amin. Kita bersyukur hari ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Shalom warga kerajaan. Banyak sekali bertanya pada saya, Pak, apa model kita menghadapi 2022 and beyond? Dan sesudah itu tetap sama, the just shall live by faith. Orang benar akan hidup oleh karena iman. Saya percaya saudara, kalau kualitas dikembangkan dengan baik, maka kuantitas pasti akan mengikuti. Yang setuju katakan amin. Demikian juga di sini saudara, kalau kualitas hidup kita saudara baik, pasti juga kuantitas akan mengikuti. Amin. Nah, di sini saudara penting sekali. Ini adalah satu mandat. Saudara perhatikan. Di dalam kerajaan Allah saudara itu ada istilah multiplikasi. Ya. Jadi ketika saudara sudah menjadi anak-anak kerajaan, saudara harus mengenal kata ini, yaitu multiplikasi. Saya bacakan ya, bagaimana Yesus menyinggung hal ini di dalam Markus pasal 4 ayat 26 sampai yang ke-29. Saya bacakan buat saudara. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang-orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Sebab musim menuai sudah tiba.
dalam warga kerajaan ada hak-hak istimewa ataupun berkat-berkat khusus bagi mereka yang mengasihi sang raja. Seringkali kita menyitir yaitu Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja. Enggak ada perkataan Allah di situ. Segala sesuatu bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan. Tidak untuk semua orang. Tetapi di sana dikatakan for them that love God. Dan bagi mereka yang terpanggil dan mau masuk dalam rencananya ya. Jadi all things work together, di sana tidak ada perkataan Allah turut bekerja ya. Tetapi yang tanda bahwa orang mengasihi Tuhan adalah Mazmur 97 ayat 10. Dan kita lihat ayat selanjutnya. Hai orang yang mengasihi Tuhan, apa tandanya? Bencilah kejahatan. Bukan cuma tidak setuju, tapi benci kejahatan. Sekarang ini ada sesuatu yang berbahaya dengan perkataan toleransi. Saudaraku, kita tidak bisa toleransi kepada segala hal, ya. Benci kejahatan. Dan akibatnya dia akan memelihara nyawa orang yang dikasihinya. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, bukan? Dan akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Dan terang sudah terbit di tengah kegelapan bagi orang benar. Dan sukacita bagi orang tulus hati. Orang yang mengasihi Tuhan, ya, orang benar, orang yang tulus hati dan bersukacita karena Tuhan. Hai orang benar, dan nyanyikan syukur bagi nama yang kudus. Saya berdoa supaya setiap dari saudara dan saya termasuk those who love God. Dan apa tandanya? Hate evil. Membenci kejahatan, saudaraku. Ya, membenci dosa. Membenci kejahatan. Kalau kita ya gitu aja enggak apa-apa. Jangan terlalu fanatik, hati-hati. Kita enggak termasuk those who love God dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan tidak membedakan satu dengan yang lain. Apa membedakan kita satu dengan yang lain? Mengasihi Tuhan. Minggu yang lalu saya berkata, walk in all His ways. Keep His commandment. Barulah mereka itu akan mengalami berkat yang luar biasa pada Tuhan. Hidup cuma satu kali, saudara. Biarlah saudara dan saya termasuk those who love God. Dan yang menurut kepada rencana dan panggilan Tuhan. Dan ini akibatnya. Dia akan dipelihara nyawa kita. Melepaskan kita dari orang jahat, termasuk penyakit jahat. Dan di dalam kegelapan yang kita hadapi di depan kita ini, terang sudah terbit bagi orang benar. Dan sukacita bagi orang tulus hati. Jadi kuncinya memang takut akan Tuhan. Satu kali saya berbicara bahwa Salomo itu salah minta kepada Tuhan. Dia minta wisdom. Wisdom itu karunia, saudara. Ya, seharusnya dia minta apa? Takut akan Tuhan. Kalau akan takut akan Tuhan dengan sendirinya, he will serve the Lord with gladness. Melayani Tuhan dengan gembira hati. Mazmur 2 berkata, with fear of God. Bagaimana akhir hidup daripada Salomo? Hati yang tertarik pada wanita-wanita asing. Dan menyembah di kuil-kuil mereka. Dan orang Israel memanggil dia the foolish wise man. Seandainya dia minta takut akan Tuhan. Sebab takut akan Tuhan itu suci. Dan takut akan Tuhan, hate evil. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan takut akan Dia. Dan hati yang mengasihi Dia kembali. Tuhan memberkati kita semua warga kerajaan. Loving the King. And you will be blessed and preserved in Jesus' name. Amin. Shalom semuanya. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi. Haleluya. Siapa percaya hari ini anugerah dan berkat Tuhan dicurahkan atas kehidupan kita. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Kita akan mulai ibadah ini. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini Bapak, di mana kami boleh ada di tempat ini. Satu hal yang kami rindukan adalah kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Sehingga Engkau melawat dan menjamah kami Tuhan. Memulihkan setiap kami, menyembuhkan kami Bapak. Dan kami percaya Bapak bahwa kekuatan yang baru kami dapatkan Tuhan hari ini Bapak. Terima kasih Bapak. Hari ini juga kami berdoa Bapak. Untuk bangsa dan negara kami Indonesia, kami lepaskan berkat shalom atas negeri kami, atas pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden Tuhan, seluruh jajaran pemerintahan Tuhan, seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di daerah. Tuhan juga menjamah dan memberikan roh yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Bapak, bagi pemimpin rohani kami Bapak, untuk Bapak Timotius Arifin sebagai gembala senior,
Dengan demikian juga dengan para penatua, Tuhan pelihara kehidupan mereka dengan kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa nama Tuhan akan semakin dipermuliakan dan kerajaan-Mu semakin diperbesar atas Indonesia dan atas muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Bondowoso. Tuhan berkati kota ini. Kami berkati, kami lepaskan Tuhan roh damai sejahtera, roh kebenaran itu memimpin atas Bondowoso. Kami rindu terjadi pertobatan, terjadi hujan keselamatan. Dan kami yakin Bondowoso ada dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat. Dan Bondowoso akan diubahkan menjadi kota yang makmur, kabupaten yang maju di dalam Tuhan. Kabupaten di mana Tuhan ada orang-orang Tuhan yang dimenangkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, berkati juga GBI Rock di tempat ini. Kami percaya Engkau akan membangkitkan juga orang-orang yang luar biasa di tempat ini. Orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Baik dalam pekerjaan bisnis dan pelayanan di tempat ini. Terima kasih, kami bersyukur. Dan kami Tuhan dedikasikan hari ini untuk kami menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami akan mengalami pesta raja di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dihadirkan bersama-sama. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapataka syarabaralala. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu dan sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau tinggikan Engkau Raja di atas segala raja. Kami bawa korban pujian kami. Mari katakan sungguh besar. Sungguh besar setiamu. Ya Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku. Dalam-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, amin, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan, oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan, oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, kami tinggikan Kau Raja kami. Mari katakan sungguh besar setiamu Tuhan. Amin. Sungguh besar setiamu. Nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh,
katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam, lebih dalam, ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku sembahkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Yesus ku sembahkan. Haleluya, haleluya. Sini ada namo, orang lama syarabala. Kami sembahkan Tuhan, kami pujikan Yesus. Kau Raja dalam hidupku, Kau Raja dalam hidupku Tuhan. Kami sembahkan Tuhan, kami sembahkan Yesus. Kami bawa korban pujian, kami bawa korban syukur kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hosana in the high. Come on, everybody say, let our King, amen, be lifted up. Hosanna, yes Lord, Hosanna, Hosanna. Come on church, sing this song louder. Hallelujah, amen. Let our King, let our
lagi buat Tuhan kita. Amin. Oh, let our King, haleluya. Amin. Segala raja hadir di tengah-tengah umatnya. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini seperti di sorga. Yang percaya dia hadir, katakan bersama-sama amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Sorak kemenangan, haleluya. Amin. Siapa percaya Allah kita baik, amin. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Semuanya. Oh, 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 oh. Jesus. Amin. Haleluya. Kami tinggikan Kau Tuhan. Katakan dia mati bagiku. Amin. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Amin. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Yesus, dia baik bagiku. Katakan dia ada di dalamku. Dia ada di bergerak. Amin. Bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah. Haleluya. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik. Mari angkat jempol saudara buat Tuhan kita semuanya. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Yes. Haleluya. Yesus, dia baik bagiku. Mari semuanya tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Amin. Haleluya. Everybody say, He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Ayo teman sebelahnya. Haleluya. Haleluya. Jesus is so good to, He's so good. Tunjuk temannya saudara. He is, haleluya. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Jesus is so good to you and me. Jesus is so
so good to you. He's so good to me. He's so good to you. Haleluya. Siapa percayalah kita baik? Mari saudara kasih senyum kanan kiri, katakan Tuhan saya Tuhan yang baik. Amin. Haleluya, sebab Dia berkuasa di bumi di sorga. Amin. Semuanya bersorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Katakan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus saja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yeay, berkuasa, berkuasa, amin. Di bumi di surga, katakan Dia berkata, berkata dalam kemuliaan. Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Betapa hebat semuanya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus saja segala raja. Betapa hebat semuanya. Betapa hebat. Lebih keras lagi dong tepuk tangannya buat Tuhan kita. Semuanya. Haleluya. Dia percaya Atas semua perbuatan. Betapa hebat. Betapa hebat. Betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus saja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita. Amin. Tuhan Allah kita. Yes Lord. Amin. Sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan. Haleluya. Dia dahsyat, Dia hadir di tempat ini. Amin. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami persembahkan korban syukur kami yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab kami tahu Engkau Bapa kami yang setia. Engkau Bapa kami yang mulia Tuhan. Terima kasih. Urapataka syarabaralala. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau nikmati hadirat-Mu Bapa. Kami mau nikmati segala kebaikan-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Yesus, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Mari pujikan. Oh Tuhan. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar.
buat Tuhan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia. Oh Tuhan, Allah yang setia. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami sembah Kau Yesus. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau selalu, amin. Kaulah harapanku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Tuhan. Dengan apakan ku balas, dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Tuhan. Katakan selamanya, selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, dengan apa kan ku balas ya segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Katakan segenap hati. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Tuhan. Mari sekali lagi katakan, dengan apa kan ku balas. Haleluya. Haleluya. Amin. Segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Selamanya. Kami percaya Roh Kudus bersama dengan kami.
tempat ini sore hari ini. Bakar kami Roh Kudus, penuhi kami, berlimpah anugerah dan kasih setia-Mu. Dan kiranya kebaikan Tuhan, pengertian yang baru tercurah sore hari ini, sehingga kehidupan kami kehidupan yang bertumbuh dan berbuah di dalam Kau. Dan kiranya perjalanan kami menuju keserupaan kepada Kristus, di mana kami mematikan kedagingan kami setiap hari, dan manusia roh kami bertumbuh, bertambah, untuk menyenangkan Sang Raja itu sendiri. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu tempat ini, dan kami percaya urapan dari tempat maha tinggi tercurah sempurna ke dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Baik, kalau Bapak Ibu senang judul khotbah bulan ini, kita ada di tema khotbah kita ya, Loving the King. Mengasihi Sang Raja, ya. Mengasihi Sang Raja. Ayat bacaan kita itu ada di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 24. Firman Tuhan katakan, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Artinya kasih yang kekal ada di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat di depan ini ada Season of Spring ya, daripada gereja GBI Rock, dikatakan bahwa Januari itu chosen by the King, and then Februari itu surrender to the King, Maret itu loving the King. Saudara lihat, ini sebuah journey, sebuah perjalanan di mana kita ini dipilih ya. Setelah dipilih kita belajar untuk berserah, tunduk kepada Sang Raja. Dan kemudian bulan ini kita belajar untuk apa? Mengasihi Sang Raja, saudaraku. Ya, berapa banyak jemaat yang dikasihi Tuhan itu mencintai Tuhan Yesus? Angkat tangan yang mencintai. Nah, terima kasih. Pertanyaannya, seberapa besar kita mencintai Tuhan Yesus? Besar Pak. Tangan saya nggak cukup. Ya. Kalau anak sekolah minggu kan diajar seperti itu ya. Kasih Tuhan itu begitu besar sampai tangannya begitu lebar, saudaraku. Tadi saya bertanya, seberapa besar kita mencintai Tuhan Yesus, saudaraku? Ya, apa alat ukurnya? Kalau kita ngomong kita nih mengasihi, mencintai, apakah kalau kita rajin ke gereja kita mencintai Tuhan Yesus? Halo? Iya atau enggak kira-kira? Ada yang jawab iya, ada yang jawab enggak, saudaraku ya. Kalau kita rajin berdoa, apakah kita mencintai Tuhan Yesus? Ada yang jawab iya, ada yang diam saja. Tadi lagu terakhir cukup bagus ya. Bagaimana kan ku balas semua seluruh kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus ya. Worship itu dalam spirit, saudaraku. Ya. Tapi jangan salah, di dalam Roma 12 ayat 1 jelas dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya ada persembahan yang kita berikan ketika kita ini ada di muka bumi gitu loh. Ya. Nah, ayo kita tanya, seberapa besar kita mau berkorban buat Tuhan? Kalau kita ngomong semua tadi angkat tangan cinta Tuhan. Ya. Kita akan membaca sebuah cerita di dalam firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 8 sampai 17. Sorry ya, di sini tampilnya kecil. Tadi harusnya saya gedein dulu tadi ya. Tapi saya bacain ya. Ini ceritanya apa? Ceritanya pahlawan-pahlawan Daud. Ya, pahlawan-pahlawan Daud. 2 Samuel 23 ini ayat terakhir di dalam kehidupan Daud sebelum dia meninggalkan petuah atau wejangan kepada generasi berikutnya. Ya. Dan diceritakan 2 Samuel 23 ini bercerita tentang pahlawan-pahlawan Daud. Orang-orang yang menyertai kehidupan Daud daripada waktu dia ngalamin masa susah sampai dia jadi raja dan bahkan dia mati, saudaraku. Saya bacain ya ayat 8. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Yang pertama Ishibaal namanya, orang Hakmoni, kepala triwira yang mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Wow, 1 banding 800.
Kalau hari ini ada 100 jemaat, 8 kalinya. Lawan 1 orang, menang 1 orang. Ayat 9, dan sesudah dia namanya Eleasar, anak Dodo, anak seorang Alohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu, ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikut dia hanya untuk merampas. Enak ya jadi rakyat ya, tidak usah ikut perang, ikut ngerampas. Ayat berikutnya, ayat 11. Ya, isi Baal Eleasar. Ayat. Sesudah dia sama anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah, ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri di hadapan orang Filistin. Tadi penduduknya lari, ini makan tentara lari, saudaraku, ya. Ayat 12, maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Ayat 12. Ya, ayat 13 kita baca. Sesekali ya, atau pada suatu hari datanglah 3 orang itu ya mendapatkan Daud menjelang musim menuai. Dekat gua Adulam sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada di dekat pintu gerbang, saudaraku. Ayat 16, lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada di dekat pintu gerbang, mengangkatnya, membawanya kepada Daud, tetapi Daud tidak meminumnya, melainkan mempersembahkannya kepada sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dan mempertaruhkan nyawanya, dan dia tidak mau meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu, saudaraku. Nah, perhatikan saudaraku, ayat ini sungguh membuat saya itu kagum ya. 3 orang triwira atau pahlawan Daud yang semuanya itu punya skor yang luar biasa. Dan pada waktu itu keadaannya bukan Daud lagi di istana loh saudaraku ya. Dia ada di mana? Di Gua Adulam. Kapan Daud di Gua Adulam? Ketika dia dikejar-kejar sama Saul, saudaraku. Ngadepin masalah, tekanan yang begitu luar biasa. Kemudian dia duduk ngobrol. Aduh, seandainya ya ada orang yang ambilin air di perigi Bethlehem. Sejarah mencatat dari Gua Adulam ke perigi Bethlehem itu nggak jauh, cuma 19 km. 19 km dari sini kemana ya? Mana? Prajekan. Oh iya, Prajekan. Pabrik gula Prajekan ya, tahu kan ya? Saya dulu waktu SMP, SMA, saya berapa kali loh ikut gerak jalan Prajekan Bondowoso, Besuki Situbondo, Besuki Situbondo 2 kali 3 kali gitu ya. Terus Tanggul Jember Pak, saya pernah juga. Nah, Prajekan, saudaraku. Tapi jangan mikir gini, Prajekan naik bis Jember Indah sampai sebentar dulu. Zaman dulu nggak ada bis. Itu kalau jalan kaki santai bisa 4-5 jam, saudaraku. Ya. Di sini kira-kira kalau gembalanya Pak Herman ngomong gini, saya pengen minum air mineral, tapi belinya di toko yang ada di Prajekan itu. Kira-kira ada jemaat mau pergi enggak ngambilin? Siapa yang angkat tangan, yang mau angkat tangan? Ayo. Yakin? Air loh. Loh, di depannya ada jual air, ngapain ngambil di Prajekan? Emang di Gua Adulam nggak ada air? Banyak air. Ngambil air lo cuma. Jalan kaki lo tapi.
Bukan naik bis, bukan naik motor, bukan jalan kaki. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Lagi perang. Salah jalan ditembak loh. Ya. Ini lagi perang nih. Ukraina sama Rusia. Tiba-tiba presiden Ukraina namanya Slobodan Zelensky, dia ngomong gini. Ngomong sama pasukannya, aku pengen loh ngambil air di kota itu yang jaraknya 19 km dari tempatku. Pasti tentaranya ngomong gini, bos mikir bos lagi perang, ya kepala nongornya ditembak sniper sudah, ditembak mati. Tapi 3 orang ini mau pergi gitu loh, jalan kaki, ya perang, ya ngelesin anak panah saudaraku, bukan ngelesin pelajaran loh ini, ya bertempur, bunuh-bunuhan, kemudian nimba air, yuk pulang. Orang bilang apa? Sampel. Orang gila kan? Tapi mereka mau melakukan. Tuh kalau mengambil sebongkah emas dan segenggam berlian masuk akal. Ini cuma ngambil 1 ember air. Buat apa? Di Gua Adulam tidak kekurangan air. Kalau Pak Herman ngomong gitu, Pak, enggak usah beli di Prajekan, Pak. Besok tak kirim 1 tangki dari sini. Ngapain? Loh, tapi ingat, tadi saya katakan, betapa besar kita ini mencintai Tuhan sih. Halo? Karena kita belajar mencintai Tuhan dengan ego kita dan pikiran kita. Loh, ini sang raja ngomong apa? Oh, seandainya ada orang ngambilin aku minum air dari perigi Bethlehem loh. Pertanyaannya kok orang-orang itu mau, kenapa? Halo, ayo kenapa? Dibayar? Enggak dibayar, kiri. Daud lagi kiri nih di Gua Adulam, enggak punya apa-apa. Dapat penghargaan apa? Enggak ada piagam saudaraku. Enggak ada. Mari kita belajar. Kenapa kok mereka mau berkorban sih? Ya. Tolong selainnya turunkan, ya. Mengapa mereka mau menyenangkan hati sang raja? Ingat, mereka itu ada di Gua Adulam. Siapa yang kumpul dengan Daud di Gua Adulam? Yang pertama siapa? Orang yang ngalamin kesukaran. Soro hidupnya, bukan soro, suaranya pol mentok saudaraku udah. Tidak punya jalan keluar, pergi Gua Adulam. Kemudian siapa? Dikejar utang piutang. Kemudian barisan orang sakit hati, terikat, tidak berguna, tidak berarti, tidak punya tujuan hidup, pecundang, kumpul di sana semua sama Daud. Bingung mau kemana lagi, nggak ada yang terima. Tapi mereka dengar, yuk sembunyi aja di Gua Adulam, nggak ada yang cari lagi. Sudahlah, kumpul aja sama Daud sudah. Tetapi ketika mereka berkumpul dengan Daud, ya Daud itu gambaran tidak sempurna daripada Tuhan Yesus di dalam perjanjian lama. Kehidupan mereka diubah loh. Yang ngalamin kesukaran jadi pemenang. Yang dikejar utang, utangnya lunas jadi berkat. Ya, tapi jangan utang lagi ya, cukup loh ya. Yang sakit hati dipulihkan, kemudian memulihkan orang. Yang terikat dilepaskan dan melepaskan. Yang tidak berguna, hidupnya berguna dan berarti saudaraku. Dan jadi berkat. Dan yang pecundang jadi pahlawan. Lo bayangin loh, 3 orang ini siapa sih gitu loh? Gak ada artinya. Kenapa bayangin cuma ngambil 1 ember air mereka mau melakukan? Karena mereka mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Saya mau katakan firman Tuhan, dengarkan suara Roh Kudus sore hari ini. Kalau saudara ngalamin Roh Kudus dan diubahkan, tidak ada alasan saudara tidak mau menyenangkan Tuhan, tidak ada. Tidak ada. Karena pengorbanan Tuhan itu di atas kayu salib sempurna dan dibayar dengan darah yang mahal, saudaraku. Jadi kalau kita ngalamin kebebasan dan lain-lain, jangan merasa karena kuat dan gagah kita, enggak. Karena kita ketemu dengan satu pribadi yang luar biasa yang mengubah hidup kita. Pak, tapi kehidupan saya tidak banyak berubah, ekonomi saya seperti, anak-anakmu diberkati Tuhan. Kamu kira gara-gara mereka rajin kerja? Saya mau kasih tahu, yang lebih rajin kerja banyak dibandingkan mereka. Ya karena mereka pinter. Saya mau kasih tahu, yang lebih pinter banyak.
Yang lebih berhikmat banyak. Tetapi saya percaya ketika kita mengalami perubahan daripada Tuhan, berkat itu turun sampai anak cucu kita. Berkat turun sampai anak cucu kita. Tapi kalau kita tidak mau ngalamin gua adulam, kita tidak akan pernah ngerti bagaimana, kenapa kita nyenangkan Tuhan. Kadang-kadang bingung kan lihat orang, kok mau lo disuruh-suruh sama Pak Gembala, suruh ini sama suruh itu mau. Kok mau lo nyumbang buat gereja? Kok mau lo bantuin ini? Karena ngalamin gua adulam. Saya setiap kali ketemu saudaraku, kenapa kok kamu mau ini? Aduh kok, aduh Pak, dulu hidup saya itu seperti ini, Tuhan ubahkan. Mereka ngalamin gua adulam. Karena mereka tahu siapa identitas mereka yang lama dan kemudian diubahkan oleh Tuhan menjadi identitas yang baru. Mentalitas yang lama menjadi mentalitas kerajaan Allah, saudaraku. Makanya diubahkan sama Tuhan. Dan cara Tuhan itu selalu ajaib. Ya, cara Tuhan itu selalu di luar nalarnya manusia. Tidak bisa kita mau ikutin Tuhan, mau pola pikir kita, tidak bisa, saudaraku. Kadang-kadang aneh, ya. Nah, oleh karena itu ayo kita belajar. Pak, oke, saya mau menyenangkan Tuhan, bagaimana caranya? Yang pertama, buang ego pribadi kita. Biarlah kehendak Sang Raja di atas segalanya. Ya, buang ego kita, biarlah kehendak Sang Raja di atas segalanya. Mazmur 69 ayat 10 katakan apa? Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan apa? Semangatku berkobar-kobar karena cinta kepada rumahmu. Olo-oloan orang yang menghina engkau menimpa diriku, saudaraku. Saudara dan saya ketika percaya Kristus, firman Tuhan katakan apa? Jangan heran kalau kamu dicela, dianiaya, dihina orang gara-gara namaku. Oh, saudaraku, itu pasti. Nggak ada yang ngomongin saudara-saudara, nggak ada yang ngomongin kita aja ya. Di dalam batin kita ini terjadi pertempuran antara apa? Manusia daging dan manusia roh. Iya kan? Dulu sukanya marah, tapi ketika dengar firman Tuhan, Pak Gembala katakan harus suruh ngampuni, suruh bersabar. Ya, dulu orangnya pelit sekali, bukan pelit, hemat, saudaraku, hemat sekali. Kemudian ayo belajar punya belas kasihan, generosity, bantu orang. Pertempuran loh itu. Males berdoa, males baca firman, itu pertempuran. Memang cinta antar rumah Tuhan itu menghanguskan aku. Coba lihat, manusia daging kita sudah gosong belum? Kalau manusia daging kita belum gosong, saudaraku, kita belum cinta rumahnya Tuhan. Kalau manusia daging kita babak belur, dihabisin sama Tuhan, direndahkan sama Tuhan, oh itu tandanya, saudaraku, kita sedang dihancurkan. Supaya apa? Supaya kita cinta sama Tuhan. Satu hari tahun lalu anak rohani saya datang ngadep saya nangis-nangis, saudaraku, ya. Kenapa? Dia seorang pengusaha cukup bagus. Kemudian dia ngomong jualannya cukup banyak, ya, jualannya setahun itu bisa puluhan miliar, saudaraku, ya. Kemudian dia ngomong, tapi perusahaannya rugi. Ruginya nggak dikit, ruginya 10 miliar. Ya. Oh, dia stres, ya. Hobinya apa? Hobinya satu, kerja. Ya, kerja. Jam 4 pagi bangun sudah kerja. Ya. Mungkin kalau ngelindur ingat kerjaan, ya. Kemudian ketika saya ngobrol sama dia, menurut kamu gimana masalahmu? Ya gini kok, gitu kok. Ya. Menurut kok saya gimana gitu loh. Dia kita masukkan. Karena saya kakak rohaninya, saya selalu ngomong sama di rohani saya. Saya tegas, maksudnya kalau iya enggak, kalau bagus, jelek. Jadi kalau kamu menjadikan saya kakak rohani, resikonya harus saya tegur nanti dan saya koreksi. Ya, terus dia tanya, "Apa kelemahan saya?" Satu, sombong kamu gitu loh. Oh, orangnya suka bantu orang, saudaraku. Enggak suka pamer, tapi sombong gitu loh. Yang kedua apa, saudaraku, ya? Yang kedua itu ini, apa? Gerusa-gerusu, enggak senang mendengarkan orang. Ya. Senangnya itu cuma mendengarkan orang-orang yang dia hormati. Hati-hati, saudaraku. Ya. Itu otoritas, tunduk sama otoritas yang milih namanya.
Kalau Pak Herman yang ngomong saya ikutin. Tapi kalau yang lain, oh jangan harap. Siapa bilang saudaraku? Itu namanya ABS, asal Bapak senang. Kenapa kok tidak langsung sama Tuhan aja langsung saudaraku? Biar cepat ketemu Tuhan lebih enak kan? Kalau saya repot-repot gitu. Enggak, Tuhan itu selalu menunjukkan otoritasnya. Saya belajar di gereja itu di Lembah Pujian, itu ada Pak Gembala, ada penatua-penatua, bahkan ada gembala-gembala yang lain. Saya belajar saudaraku, untuk taat, tunduk dan mendengarkan mereka. Belajar mendengarkan Ibu Kristi ngomong sebagaimana Pak Arifin ngomong itu sama. Gak bisa saya kenal baik loh sama Pak Arifin. Oh bukan itu poinnya gitu loh. Tuhan bisa marah loh sama kita. Lo bayangin pernah mendengar satu kesaksian, satu parabel atau perumpamaan bagaimana sang raja itu mengirimkan putra mahkotanya untuk datang supaya ngecek para pekerja itu, dibunuh sama pekerjanya. Kamu kan putra mahkota, kamu bukan rajanya. Hati-hati dalam hidup kita, ya. Jadi ayo buang ego pribadi, kehendak sang raja itu di atas segalanya. Cinta akan rumah Tuhan itu hangus, gosong, wis. Dulu kalau kerja tidak benar, harus kerja benar. Kalau kerja tidak jujur, kerja yang jujur. Ya. Dulu kalau tidak mau nolong orang, sekarang nolong orang. Selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Memang tidak enak, tetapi percayalah, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dan selalu tepat pada waktunya, dan selalu ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Ya. Yang kedua, tidak peduli resikonya, tapi menyelesaikan tugas yang diberikan. Ya, nanti kalau yang perlu catatan khotbah minta aja sama Pak Herman, nanti bisa di-share. Saya feel free untuk dibagiin. Yohanes 17 ayat 4, ini ayat bagus saudaraku. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan apa? Menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. I glorified you on earth by completing the work you gave me to do, saudaraku. Kalau saudara dan saya tahu bahwa tugas yang diberikan itu tugasnya kita, sudahlah, hidup kita tidak akan pernah membanding-bandingkan. Halo, tidak peduli resikonya, diselesaikan. Triwira ini pergi ngambil air saudaraku, orang bilang goblok, orang bilang bodoh, orang bilang bocuan, orang bilang tidak sesuai dengan resikonya. Dia ngomong, this is my job, ini tugas saya. Ini tugas saya. Satu hari ada jemaat ngomong sama saya capek Pak hari ini. Lo kenapa? Aduh, 3 hari berturut-turut saya bikin pesanannya orang, tapi kok untungnya cuma segitu aja ya. Maksudmu gimana? Ada untungnya? Enggak ada. Maumu gimana? Saya pengen untung yang lebih besar, kayak si A, kayak si B. Kenapa kita perlu membandingkan hidup kita dengan orang lain, saudaraku? Dan kita selalu membandingkan sebagian hidup kita dengan orang lain. Yang dibandingkan income-nya, bukan kebahagiaan di rumahnya. Yang dibandingkan pendapatannya, bukan bagaimana kehidupan anak-anaknya yang bahagia. Yang dibandingkan apanya? Hartanya. Mereka tidak lihat bagaimana hubungan suami istri itu bisa harmonis atau tidak. Saudaraku, ayo kita belajar untuk menyelesaikan tugas kita. Orang yang punya 1 talenta tidak perlu ngelirik yang punya 2 talenta. Ngapain pusing? Tugasnya 1 talenta jadi 2. Yang 2 talenta juga punya tugas jadi 4. Yang 5 talenta saudaraku jadi 10, lebih berat lagi. Saudara pikir yang paling enak 5 talenta, paling enak, duitnya besar. Jangan salah, tanggung jawabnya gede. Iya kan? Kadang-kadang kita mau terima 5 talenta, tanggung jawab 1 talenta. Nggak ada ceritanya saudaraku. Ya, Pak Jokowi itu Presiden Indonesia, tanggung jawab dan tugasnya paling besar. Tanggung jawab dan tugasnya dia bukan seorang camat atau lurah, tapi seorang presiden, kepala negara, saudaraku. Demikian kehidupan saudara dan saya, ya. Dikatakan I glorify you on earth, aku mempermuliakan engkau dengan jalan apa? Menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan. Jangan pakai alat ukurnya manusia, sebab tugas yang diberikan kepada saudara dan saya bukan dari manusia, tetapi dari Bapa kita di surga. Kalau kita tahu tugas itu dari Bapa di surga, saudaraku, gak pusing sama orang lain. Yang penting apa? Menyenangkan Tuhan. Amin. Ya. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga dikatakan tidak tergantung pujiannya atau omongan orang lain. Nah, ya. Tidak tergantung pujian atau omongan orang lain, saudaraku.
Efesus 6 ayat 6 dan 7 katakan, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Apa saudaraku goal kita pelayanan hari ini? Apakah dipuji Pak Gembala, Ibu Gembala? Kalau mereka nggak muji gimana? Kalau nggak muncul di warta mingguan gimana? Kalau kita nggak dapat jadwal khotbah atau jadwal pelayanan bagaimana, saudaraku? Ya, di tempat saya tegur adik-adik saya para pekerja itu. Kenapa? Kalau pas tugas rajinnya minta ampun. Kurang 1 jam sudah muncul, saudaraku. Kalau enggak tugas telat terus. Ya heran saya sampai gitu loh ya. Di sini enggak ada, saya lihat rajin-rajin semua di sini. Ya. Kenapa? Apa yang mau kita cari gitu? Apa bedanya kamu sedang pelayanan dan tidak? Apakah jadwal yang menjadikan kita tuh rajin datang ibadah sebelum jamnya? Nah, kita harus belajar di sini bahwa kita tidak terbantu pujiannya. 3 orang ini bayangin sudah capek-capek saudaraku membawa air satu ember loh, bayangkan ayo kalau mau nyoba ya besok siapa yang coba usil lah ya, pergilah ke pabrik gula Prajekan itu, ambil air 1 ember, bawaan jalan 19 kilo sampai sini saudaraku ya, semoga tidak ada yang tumpah dan semoga airnya masih ada saudaraku. Loh kemudian sampai sini Pak Herman sampai, oh iya saya tidak mau minum, sama Pak Herman ini ditaburkan ke taman saudaraku. Ini gondok saudaraku, tak mikir apa, saya itu sudah ngelesin anak panah berapa kali, hampir ditebas parang, hampir menghindari lembing dan lain-lain saudaraku, sudah kena tonjok mungkin luka dan lain-lain. Kok enggak ada pujian ya gitu loh, kok enggak ada penghargaan, enggak peka, enggak punya perasaan, enggak punya empati, karena kita mengharapkan pujian. Dengarkan suara Roh Kudus, ketika engkau mengharapkan pujian, sesungguhnya kekecewaan sedang mengintai kita. Ya, saya ulangin. Ketika kita mengharapkan pujian, mengharapkan balasan, mengharapkan reward saudaraku, sesungguhnya kekecewaan lagi nungguin. Kenapa? Tunggu aja, nggak ada pujian, tunggu. Ketika dipuji aman saudaraku, ya kan? Kepalanya tambah gede, hatinya berdebar-debar gitu kan. Ketika tidak ada pujian, bagaimana respon kita? Ketika hati saudara letih, lesu, jebret, ganti, pujian hilang, kekecewaan yang masuk dalam hidup kita. Kan sudah dibilangin, buat apa melayani? Buat apa pergi gereja? Buat apa kamu nolong orang itu? Buat apa? Saudaraku, segala pekerjaan roh itu tidak ada yang menguntungkan kedagingan, tidak ada. Saya ulangin, segala pekerjaan roh itu tidak ada yang menguntungkan kedagingan, tidak ada. Semuanya merugikan kedagingan. Ngilangno utang, ayo saudaraku, kira-kira menyenangkan kedagingan tidak ada. Ngampuni orang tidak ada. Tapi ayo kita belajar mengerjakan semuanya bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Sekalipun apa? Tidak dipuji. Karena kita goalnya itu jelas, mengasihi Sang Raja, saudaraku. Ya, yang keempat, Sang Raja adalah pusat daripada sukacita. Ya, ini ayat bagus. Mazmur 137 ayat 6. Pemuji-pemusik harus punya ayat ini. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat Engkau, jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari katakan, biarlah aku tidak bisa lagi nyanyi. Hati-hati loh ya, tadi Sinta tidak nyanyi, itu masuk tadi loh di videonya ya, kelihatan semua. Jangan lidahnya lengket di atas. Mau nyoba, ayo coba lidahnya angkat ke atas ke langit-langit. Kita nyanyi tadi lagu yang terakhir itu. Nggak ada yang bisa nyanyi saudara. Ya, jika aku melupakan Engkau dan tidak menjadikan Engkau kesukaanku. Dalam terjemahan bahasa Inggris, may my tongue cling to the roof of my mouth
If I do not remember you, if I do not consider Jerusalem my highest joy. Siapa pusat sukacita kita? Yesus. Kita berhenti nyanyi, berhenti bersukacita, kita kehilangan sukacita. Kita seringkali mendengar apa? Sukacita itu dari dalam, kebahagiaan dari luar. Tapi seringkali kita ini khawatir, takut, saudaraku, dan kemudian tertekan, bukan masalah dari dalam, masalah dari luar semua. Coba lihat, jarang saudaraku, ya, jarang sekali. Ya kalau dari dalam apa? Mungkin dirimu penyakit, ya sakit. Bagaimana respon saudara dan saya? Ya, enak nggak sakit? Nggak ada yang enak saudaraku. Ya, dikasih penyakit nggak ada yang orang sukacita. Nggak banyak orang bisa sukacita ketika ngalamin sakit. Tapi ayo jadikan Yesus pusat sukacita. Kenapa sih orang Kristen itu tidak pernah kalah? Orang Kristen itu menang terus. Menang terus. Orang Kristen itu tidak pernah susah, sukacita terus. Orang Kristen itu selalu, kenapa? Selalu ada jalan keluar. Tapi keadaannya terpuruk, keadaannya susah. Menurut kamu kamu kan cuma mendengarkan sekilas ceritanya. Dengarkan cerita Ayub dengan lengkap. Dengarkan cerita Daud dengan lengkap. Dengarkan cerita Yusuf dengan lengkap. Jangan cuma dengarkan cerita ketika mereka ada di penjara. Jangan cuma mendengarkan cerita ketika mereka Daud dikejar-kejar Saul. Jangan cuma mendengarkan cerita ketika Ayub saudaraku diolok-olok oleh teman-temannya, bahkan istrinya sendiri mengolok-olok dia. Lihat akhir daripada ceritanya. Lihat hasil akhirnya. Memang tidak enak diproses Tuhan, tetapi memang proses dari Tuhan itu menjadikan saudara dan saya serupa dengan Kristus. Ya, yang terakhir, wah enak kan? Mari pulang dah. Nomor 5. Sang Raja adalah tujuan kehidupan. Ya. Minggu lalu salah satu bekas karyawan saya tanya sama saya kok seperti orang tidak punya tujuan, Pak. Kenapa? Saya katakan gampang. Orang yang tidak bisa lihat tujuan itu kan orang yang tidak bisa lihat masa depan. Halo, saya ulangin. Orang yang tidak punya tujuan itu orang yang tidak bisa lihat masa depan. Dan lucunya saudaraku, semakin tua orang semakin bingung dengan masa depannya. Tidak percaya? Coba tes. Ada anak kecil tidak sini? Tidak ada ya, ada anak kecil ya. Nanti pulang ketemu anak kecil tanya, kamu cita-citanya jadi apa? Tidak banyak mikir saudaraku. Entah dokter, insinyur, tentara, langsung keluar nyeplos. Coba yang tua-tua saya tanya, 5 tahun lagi mau jadi apa? Saya mengalir aja sama David. Saya mengikuti kuasa Roh Kudus. Alah pura-pura tidak ngerti aja, ngomong tidak ngerti gitu ya saudara ya. Tambah tua tambah tidak ngerti. Kenapa? Sulit lihat masa depan, banyak khawatirnya. Anak kecil jawab tidak khawatir saudara, tidak khawatir. Bagi dia nanti pokoknya gampang, pokoknya saya mau jadi dokter sudah. Masalah nanti minggu depan berubah itu urusannya gitu loh. Tapi dia tidak mikir. Ya, semakin tua semakin bingung dengan masa depannya. Kalau kita tidak bisa lihat masa depan kehidupan kita saudaraku, udahlah kita bingung tujuannya. Minggu lalu saya cukur rambut, ketemu dengan saudara sepupu kita yang nyukur. Ya biasa lah ya, kan tidak mungkin diem, ngobrol saudaraku, ngobrol firman, penginjilan harus jalan kan. Saya sharing ini. Terus bagaimana Pak saya bisa lihat masa depan saya? Gampang. Ya. Kalau kamu lihat dari sudut pandang yang sekarang kita berdiri, tidak mungkin lihat masa depanmu. Kalau mau lihat akhir hidupmu, lihat dari atas. Lihat dari atas, maka kamu akan lihat akhir daripada hidupmu. Siapa yang bisa lihat dari atas? Tuhan, bukan kita. Orang Kristen itu loh, waduh tinggal pegang apa? Tinggal pegang janji Tuhan. Ya dan amin. Masa depanmu sungguh ada. Masa depanmu penuh dengan pengharapan. Masa depanmu penuh dengan kemenangan. Tapi Pak orangnya kalah, orangnya mati. Oh mati aja masuk surga kok mati. Keuntungan apalagi saudaraku. Kok takut mati gitu loh. Ya, tadi pagi saya nyekar ke kuburannya papa saya gitu. Saya doa ngomong gini, "Pak, papa sudah enak di surga, doa buat kita." Saya enggak nangis-nangis, lah menangis-nangis saudara, papa saya sudah enak di surga kok nangis-nangis gitu loh. Doa buat saya, doa buat mama saya, doa buat keluarga saya, buat
saudara-saudara saya supaya kita bisa finish well. Orang meninggal, saya doakan lagi, sudah enak. Ngapain saudaraku? Kita aja yang sok hebat-hebat, kayak kasihan ya. Mereka sudah enak dengan tubuh kemuliaan. Papa saya ketika meninggal stroke, di sana udah lari-lari main basket saudaraku. Ngapain kok kita pusing gitu loh? Sudah nyaman hidupnya. Kita aja yang pura-pura kayak mau jadi jagoan, ya. Ingat, Kristus adalah tujuan hidupan kita saudaraku, ya. Roma 6:11 sampai lupa baca ayat saudaraku, ya. Ini ayat bagus juga. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bahasa Indonesia sehari-hari, kalian harus menganggap dirimu mati terhadap dosa, tetapi hidup dalam hubungan yang erat dengan Allah melalui Kristus Yesus, saudaraku. Seberapapun beratnya saudaraku, ayo cintai. Belajar mencintai sang Bapa, belajar mencintai sang Raja. Rasa cinta itu cuma bisa dibalas dengan, dihargai dengan apa? Pengorbanan. Halo, dengan pengorbanan, ya. Banyak suami istri itu kering kerontang hubungannya, ya, pegangan tangannya tidak pernah, apalagi ciuman saudaraku, ya. Artinya apa? Kering kerontang. Dulu waktu pacaran nyosor terus. Saya masih ingat dulu waktu kita pacaran, ya, saya sama istri saya tidak ikut. Saya ada kerjaan, jadi saya sama anak saya yang gede, ya. Saya masih ingat, karena kita ini kerja di satu kantor, kantornya sama. Saya tinggal di Denpasar di tengah kota, istri saya tinggal di perbatasan Gianyar, kantornya di Kuta saudaraku. Loh, seharusnya dari kantor saya itu, dari rumah saya, dari kos saya ke kantor itu cuma 7 kilo sampai, udah gak usah capek-capek kan. Tapi setiap pagi saya bangun lebih pagi, berangkat lebih pagi saudaraku. Saya pergi ke perbatasan Gianyar, ya, kemudian jemput dan bawa kerja, pulangnya antar, dan saya pulang saudaraku. Satu kali Pak, bertahun-tahun saudaraku. Dari cuma 7 kilo itu jadi 40 kilo pulang pergi. Every day, ya, setiap hari. Hari ini gimana Pak? Oh, hari ini bergairah tetap, ya. Kita seringkali keluar berdua, anak-anak kita ajak. Ini bisa tanya sama anak saya yang gede, ya. Anak saya kebetulan udah remaja semua, jadi lebih gampang saya. Kadang-kadang kita berdua coba makan es krim, ya, atau ya cuma ngobrol atau minum kopi kayak, atau pergi nyoba toko pastry yang baru, pokoknya santai-santai lah, atau nganterin dia belanja, nganterin dia ke salon saudaraku dan lain-lain. Pokoknya kita ambil waktu, ya. Belajar dari sana. Ayo, jangan sampai pengorbanan itu hilang dalam hidup kita. Loh, orang itu saudaraku, ketika ada orang berkorban buat kita, waduh, betapa menyenangkan hati kita. Betapa menyenangkan. Saya ingat teman saya, dia cerita, papanya itu orang Kelungkung, mamanya itu dulu orang Surabaya. Saking cintanya tuh ngirim apa? Buah yang jarang ada, buah leci. Buah leci itu kan jarang, saudaraku, ya. Banyak kita kan impor kan. Dikirim dari Bali ke mana? Ke Surabaya, sampai Surabaya bosok. Kelamaan, karena zaman dulu kan lama, ya kan. Mungkin kan truknya itu model lama dan lain, jadi pada. Tapi meskipun busuk, pengorbanannya itu luar biasa. Yang terima tuh seneng banget, ya, tidak dimakan saudaraku, sakit perut, ya. Tapi begitu bahagianya. Kenapa? Pengorbanan. Nah, ayo, apa yang kita korbankan buat Tuhan? Lo kalau ketemu sama Tuhan cuma ngeluh, masalahku Tuhan, anakku ini dan itu dan ini dan itu, tidak selesai dari dulu sampai sekarang seperti itu ceritanya. Kayak Tuhan itu tidak berkuasa. Tidak berkuasa mengadakan gua adulam di dalam kehidupan kita. Balikin gua adulam Pak, slide ke berapa itu? Slide ke 6 5 itu, ya, yang gua adulam tadi. Tampilin. Nah ini, ya, nah, yang gua adulam. Nah ini, kayak Tuhan tidak berkuasa. Ayo kehidupan kita diubahkan, ketemu sama Tuhan. Kita menjadi manusia yang baru, lebih daripada pemenang, ya. Keadaan saya seperti ini Pak, ya. Pasti Tuhan itu punya rencana dan ada jalan keluarnya saudaraku, ya. Banyak cara Tuhan itu merubah, banyak saudaraku, ya. Dan Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk merubah kita, ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan
Saudara perhatikan tokoh-tokoh di dalam Alkitab ya, ketika mereka menghadapi masa-masa paling sulit. Raja Daud katakan, aku berada di lembah bayang-bayang maut ya, in the valley of the shadow of death, saudaraku. Tinggal geser sedikit mati. Yusuf juga sama. Woi, dijual, dianiaya, difitnah, masuk penjara dan lain-lain. Ayub juga. Dan tokoh-tokoh Alkitab begitu banyak. Saulus, dia jadi Paulus. Tapi mereka kenapa kok tidak takut? Selalu firman Tuhan katakan, ketika roh Tuhan itu berkuasa atas mereka, maka kuasa Tuhan menyertai kehidupan mereka sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Yes. Kalau Tuhan ada dalam kita, saudara, apapun masalahmu, ya, saudara lebih daripada pemenang. Amin. Lebih daripada pemenang. Saya rindu berdoa malam hari ini. Kalau ada yang mau doakan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Firman-Nya sederhana, saudaraku. Saya tidak pintar berkhotbah, ya, tapi minta roh Tuhan turun atas kita malam hari ini. Sungguh-sungguh minta sama Tuhan roh turun. Orang boleh ngomongin kita apa? Daud pribadi yang dikucilkan, dibuang sama keluarganya. Daud bukan siapa-siapa, but by the grace of God. Karena urapan itu turun atas dia. Roh Tuhan itu berkuasa. Bapak hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat Roh Bondowo setempat ini. Seluruh pekerja juga yang mengangkat tangan. Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan roh kudus-Mu. Roh yang mematikan kedagingan kami. Roh yang menuntun kami berjalan makin hari makin kuat untuk berjumpa dengan Engkau di Sion. Roh yang menuntun kami untuk memilih setiap keputusan dengan baik dan benar, sempurna di hadapan Engkau. Engkau melihat sampai segala pergumulan kami Tuhan. Tapi firman-Mu berkata, jangan takut, percaya saja. Amin. Jangan takut, Yes. percaya saja kepada Tuhan. Percaya tidak perlu ngerti, iman tidak perlu ngerti. Sebab perjalanan dengan Tuhan itu perjalanan spektakuler yang penuh dengan mujizat, Amin. yang tidak dapat dimengerti oleh manusia. Bapak hamba percaya Roh-Mu berkuasa atas setiap kami, termasuk hamba-Mu. Dan ketika kami dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh yang perkasa itu, Ya. hidup kami, hidup yang penuh damai sejahtera dan sukacita. Masalah boleh ada, tetapi Allah kami lebih daripada masalah itu. Sukacita kami yang besar adalah kekuatan, sukacita-Mu kekuatan kami Tuhan. Dan tidak ada yang membuat kami takut, sebab Tuhan berjalan bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan segala kelimpahan berkat daripada Tuhan yang tidak pernah ditangguh-tangguhkan di dalam kehidupannya. Dan engkau akan pulang dengan pengertian yang baru. Engkau melihat masalahmu, engkau melihat kehidupanmu dengan sudut pandang surga, bukan dengan sudut pandang manusia. Dan ketika kuasa Roh Kudus menyertai engkau sampai selama-lamanya, maka kehidupanmu adalah kehidupan yang beruntung dan berbahagia di muka bumi ini. Terimalah berkat atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang terima berkat bersama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.